Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Akbar dari kelas 12 OTKP 3. Saya ingin menjelaskan tentang pemeliharaan sarana prasarana. 1. Berdasarkan kurun waktu, upaya pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan. A. Pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari, setiap akan atau sedang memakai. Pemeliharaan ini dilakukan oleh pegawai yang menggunakan barang tersebut dan bertanggung jawab atas barang itu. Bertanggung jawab misalnya pengemudi mobil, pemegang mesin tik, mesin sintesil dan sebagainya harus memelihara kebersihan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil. B. Pemeliharaan bekal. Pemeliharaan ini dapat dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu sesuai petunjuk pengguna manual, misalnya 2 atau 3 bulan sekali dan sebagainya, seperti mesin tulis atau setelah jarak tempuh tertentu kendaraan bermotor atau jam pakai tertentu mesin statis. Upaya pemeliharaan ini biasanya dilakukan sendiri oleh pemegangnya, penanggung jawabnya, atau memanggil ahli untuk melakukannya. Berdasarkan umur penggunaan barang, upaya pemeliharaan menurut umur penggunaan barang dapat dilihat dari 2 aspek. A. Usia barang secara fisik. B. Usia barang secara administratif. 3. Pemeliharaan dari segi penggunaan. Barang yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mengurangi kerusakan pada barang tersebut. Misalnya penggunaan komputer yang digunakan untuk keperluan kantor, bukan untuk yang lainnya. 4. Pemeliharaan menurut keadaan barang. Pemeliharaan yang dilakukan menurut keadaan barang dilakukan terhadap barang habis pakai dan barang tak habis pakai. A. Pemeliharaan untuk barang yang habis pakai terutama ditujukan pada saat penyimpanan sebelum barang tersebut dipergunakan. Pemeliharaan terhadap barang tahan lama seperti 1. Mesin-mesin. Mesin-mesin memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari dilakukan oleh pegawai yang diserahi tugas dan tanggung jawab terhadap alat-alat tersebut. Misalnya untuk mesin-mesin kantor, selalu harus dibersihkan dari debu, sikat pada bagian yang kotor, menutup kembali setelah dipergunakan. Untuk mesin pembangkit tenaga listrik perlu diperiksa alat pelumas dan alat pendingin. Pemeliharaan alat harus sesuai dengan ketentuan pabrik. 2. Kendaraan. Untuk kendaraan bermotor diperlukan pemeliharaan sehari-hari berkala dan perbaikan terhadap kerusakan dengan cara A. Membersihkan kendaraan. B. Memeriksa air radiator. C. Memeriksa minyak kotor. D. Memeriksa air acu. E. Jika terdapat kerusakan, melaporkan ke unit yang mengurus kendaraan untuk mendapat perbaikan. 3. Alat-alat elektronika. Alat-alat elektronika memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Cara pemeliharaan sama dengan pemeliharaan mesin-mesin kantor. Untuk beberapa peralatan tertentu, cara pemeliharaannya ditentukan oleh pabrik yang memproduksi. 4. Buku-buku. Pemeliharaan terhadap buku-buku dilakukan setiap hari dan berkala. Pemeliharaan setiap hari dilakukan dengan jalan membersihkan buku-buku tersebut secara berkala dengan melakukan penyemprotan obat anti hama untuk waktu-waktu tertentu. 5. Meubiler. Pemeliharaan meubiler pada garis besarnya hanya memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan perbaikan jika terjadi kerusakan. 6. Alat-alat laboratorium. Pemeliharaan terhadap alat-alat laboratorium memerlukan pemeliharaan sehari-hari. Untuk sebagian memerlukan pemeliharaan berkala khusus. Untuk alat-alat yang mudah pecah, harus diperhatikan mengenai penempatan alat-alat tersebut dengan cara membuat kotak-kotak khusus sebagai besar dari kewajiban pemeliharaan. Alat laboratorium dilakukan oleh tenaga teknis bukan tenaga administratif. 7. Gedung-gedung. Gedung-gedung memerlukan pemeliharaan sehari-hari untuk perbaikan berkala. Misalnya setiap tahun dilakukan pengemburan dan perbaikan terhadap kerusakan. Perbaikan terhadap kerusakan dapat berupa perbaikan ringan, yaitu terhadap kerusakan kecil, dan perbaikan berat, misalnya rehabilitasi. Perbaikan sehari-hari pemeliharaan berkala dan perbaikan ringan dibebankan pada anggaran rutin, sedang untuk rehabilitasi biayanya pada anggaran pembangunan. Pembayaran gedung sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, penjaga atau seluruh staf sekolah. Pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan berada di bawah pengamatan kepala sekolah. Perlu kita sadari bahwa menjaga kerusakan lebih mudah daripada memperbaiki kerusakan. 8. Pemeliharaan ruang kelas. A. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. B. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya memelihara dan perlengkapan kelas. 9. Pemeliharaan tanah sekolah. A. Pagar sekolah. B. Taman sekolah. C. Tempat upacara. D. Tempat olahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gudung.